Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi di video saya yang tentang pengumuman ini, cara melihat pengumuman hasil seleksi P3K itu banyak yang bertanya atau komentar seperti ini ya. Mereka mengeluh merasa passing grade lolos dan lain-lain. Kita baca yang pertama dulu. Saya memenuhi passing grade, bukan sekolah induk, formasi ada 4, dari sekolah induk lulus 2, tapi saya tidak lolos. Katanya didahulukan yang lulus passing grade ya. Sedangkan teman saya yang non induk masuk passing grade, formasi ada 2, yang induk lulus 1, teman saya lulus. Ada yang bisa bantu? Nah, jadi kalau, kasus seperti ini kita lihat poin yang dialami bapaknya itu dulu ya. Formasinya ada 4, sekolah induknya lulus 2, otomatis yang 2 masih kosong. Kenapa beliau tidak lolos? Bisa saja ya, ada pesaing lain yang lebih memenuhi kriteria dari Bapak Irsadi ini ya. Jadi kalau Bapak meskipun passing grade, tapi Bapak masih kalah kriteria-kriteria yang dilihat sama orang lain ya, maka ya Bapak bisa jadi tidak lolos. Kriterianya apa saja ya nanti kita bahas sekaligus saja ya teman-teman ya. Nah, kemudian, sedangkan teman saya yang non induk masuk passing grade formasi ada 2, yang induk lulus 1. Nah, di sini berarti kan yang masih kosong ada 1 ya untuk yang non induk. Nah, bisa saja temannya Bapak ini yang passing grade-nya tertinggi dari teman-teman yang lain yang mengisi di formasi tersebut atau kriterianya lebih memenuhi sehingga, temannya Bapak Irsadi inilah yang terpilih lolos ya. Itu penjelasan saya. Nah, kemudian ini juga ada hasil tes nilai tinggi kenapa tidak lolos, kok di ranking usia yang sudah tua. Kasihan yang usia 30 dengan nilai baik tapi tidak lolos. Kasihan mereka mengabdi yang punya masa kerja lama tidak diutamakan. Seharusnya masa kerja yang lama diutamakan walau usia masih 31-an ya. Nah, ini juga bisa jadi kenapa ya, karena faktor usia ya. Pokoknya usia yang lebih tua itu yang diutamakan, begitu setahu saya ya. Jadi ini faktor usianya yang diutamakan meskipun lolos atau sama-sama lolos ya. Ini, nilai yang hancur lolos tidak masuk kategori 1, 2, 3. Nilai yang masuk kategori 3 malah nggak lolos. Ini ada yang 50 tahun up cuma kurang teknis juga nggak lolos. Ada yang ketamaan afirmasi harusnya lolos tapi gagal. Gimana cara ngitung yang benar? Lagian nilai total penambahan nggak ditambah, ngerasa nggak terbuka. Kalau bagian ini saya setuju ya teman-teman, sayangnya tidak ada nilai atau hasil akhir ya. Seolah-olah passing grade itu hanya sebagai syarat minimal untuk kalian mengisi formasi. Jadi, ini berdasarkan ini ya teman-teman ya, ini berdasarkan analisa saya ya. Jadi yang lolos, yang prioritas utama adalah ini ya teman-teman ya, sekolah induk pasti mengunci formasi ya. Jadi untuk yang mendaftar di sekolah non-induk, kalau yang sekolah induknya itu, pelamarnya dia mendapat asal passing grade, dia itu pasti mengunci teman-teman ya. Meskipun nilai passing grade kita yang di non-induk itu lebih tinggi, tetap setahu saya tetap, formasi itu akan terkunci ke si yang punya induknya, begitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena peserta dari induk itu mengunci, ya. Saya ingat sekali di WP3K itu ada kata-kata seperti itu. Nah ini ya, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain, ya. Nah ini A itu adalah bahwa dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut. Artinya jika di induknya ada formasi, maka guru tersebut harus mendaftar di sekolah tersebut dan dia langsung mengunci. Meskipun bisa didaftar oleh yang dari non-induk, tapi kalau dia lolos, yang dari induknya lolos sudah otomatis terkunci ya. Begitu ya teman-teman ya.
Nah, yang kedua adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Ya, ini juga berdasarkan ini, saya masih ingat dulu waktu membuat konten, nah ini ya, kepemilikan sertifikat pendidik. Nah, ini prioritas pelamar yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi ya. Jadi kalau sama-sama induk dilihat kepemilikan sertifikat atau sama-sama non-induk dilihat kepemilikan sertifikat. Kemudian yang B, jumlah jam mengajarnya. Guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak diprioritaskan. Kemudian yang ketiga adalah usia ya. Jadi bagaimana kalau saya sebut, passing grade ini hanya syarat minimal saja ya, eee tidak sebagai apa, perhitungan utama begitu ya. Tapi ya saya tidak berani berkomentar terlalu panjang lah ya teman-teman ya, takut takut salah ngomong. Jadi intinya yang kelima itu ya ini yang paling penting ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum lolos mungkin belum rezeki ya. Jadi kalian masih bisa teman-teman, masih bisa ikut di gelombang kedua, tenang aja ya. Berharap saja dan terus berdoa semoga kalian lolos di gelombang kedua ataupun ketiga. Intinya begitu teman-teman ya. Jadi jangan, kecil hati, intinya ya tetap berusaha kalau memang sudah rezeki nggak akan kemana ya, masih ada ratusan ribu loker atau P3K yang belum terisi teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman terkait jawaban saya terkait ini komentar-komentar yang ini, karena, saya tidak mungkin jawab satu-satu ya, jadi lebih baik saya buat video seperti ini saja. Intinya ya, kita berharap saja ke depan P3K itu ada nilai akhirnya ya yang membandingkan begitu teman-teman dengan yang ada di formasi tersebut. Begitu ya, harapan kita seperti itu ya. Jadi itu saja teman-teman videonya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang pas di teman-teman ya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like, kemudian share ke teman-teman kalian dan juga tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih, saya Iri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam ngapak media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabar buat yang belum lolos, yang sudah lolos saya ucapkan selamat sebesar-besarnya. Semoga tetap bisa amanah ya. Terima kasih.